Selamat malam semua, saya Priscilia EMN Berlian Putri dengan NIM 20120028. Di sini akan mempresentasikan implementasi computer vision dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Google Translate, di mana Google Translate ini memanfaatkan computer vision melalui kamera smartphone. Nah, ketika kita membuka aplikasi Google Translate, kita diberikan menu scan teks. Nah, kemudian cara kerjanya itu kamera akan mendeteksi teks dan menerjemahkannya sesuai dengan bahasa yang kita pilih. Jadi kita tidak perlu lagi copy paste. Jadi kita akan langsung saja menggunakannya untuk mentranslate atau menerjemahkan. Yang kedua ada perekam sidik jari. Nah, perekam sidik jari itu merupakan sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari. Gambar tersebut disebut pemindaian hidup. Nah, pemindaian hidup sendiri merupakan pemrosesan digital untuk membuat sebuah template biometrik yang disimpan dan digunakan untuk pencocokan. Salah satu teknik yang digunakan adalah teknik kapasitans. Teknik ini menggunakan cara pengukuran kapasitan untuk membentuk citra sidik jari. Scan area berfungsi sebagai lempeng kapasitor dan kulit ujung jari berfungsi sebagai lempeng kapasitor lainnya. Karena adanya ridge atau gundukan dan valley atau lembah pada sidik jari, maka kapasitas dari kapasitor masing-masing akan berbeda. Kelemahan ini adalah adanya listrik statis pada tangan. Nah, untuk menghilangkan listrik statis ini harus dilakukan grounding. Implementasi dari perekam sidik jari antara lain pada sistem fingerprint handphone dan mesin absensi sidik jari. Yang berikutnya ada Google Fit. Nah, Google Fit ini merupakan aplikasi pemantau aktivitas maupun kegiatan olahraga dengan kemampuan mencatat pergerakan pengguna sepanjang hari. Aplikasi ini bekerja menggunakan sensor guna mengumpulkan data dari pergerakan yang dilakukan penggunanya. Dengan merekam aktivitas yang diinginkan, kita bisa menjadi referensi yang akan dalam proses pencapaian dan perkembangan yang telah dilakukan. Dengan fitur yang ada di dalamnya memungkinkan pengguna untuk mencapai target-target tertentu. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari Google Fit. Ya, di sini ada target mingguan, target harian, dan juga bisa mengecek kita durasi tidur kita dan lain-lain. Berikutnya adalah face recognition. Nah, pada pendaftaran rekening dan mobile banking baru salah satu bank, yaitu Bank BRI, sebagai bank dengan reputasi baik dan mempunyai banyak nasabah, kita telah menggunakan teknologi canggih yang satu ini. Dengan menggunakan teknologi terbarukan berupa pengenalan wajah ini, nasabah bisa membuka rekening baru dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, secara otomatis nasabah akan terdaftar dalam BRIMO. Dengan begitu, nasabah juga bisa mendapatkan akses penggunaan BRIMO dalam satu menu transaksi. Nah, ini ada proses registrasi akun BRIMO yang menggunakan Face ID. Jadi nanti dalam pendaftaran BRIMO itu kita akan diminta untuk merekam video dan juga melakukan foto selfie, yang mana memanfaatkan teknologi face recognition. Yang berikutnya ada Google Lens. Nah, Google Lens sendiri menggunakan teknologi image recognition, di mana ini adalah kemampuan sebuah software untuk mengidentifikasi objek, tempat, orang, tulisan, ataupun kegiatan dalam sebuah foto atau gambar. Google Lens memiliki beberapa fitur, yaitu scan dan menerjemahkan teks. Yang kedua, mencari foto yang mirip. Yang ketiga, mencari informasi tempat atau bangunan lewat foto. Yang keempat, mengidentifikasi jenis tanaman dan hewan. Yang kelima, membantu menemukan solusi penyelesaian soal-soal mulai dari matematika, sejarah, kimia, biologi, fisika, dan masih banyak lagi. Ini merupakan penggunaan dari Google Lens. Kenapa sih itu bisa terjadi? Yang terakhir adalah Automated Visual Inspection. Inspeksi visual adalah metode standar yang digunakan dalam proses quality control manufaktur.
Metode ini memanfaatkan human vision atau penglihatan manusia untuk mendeteksi ada tidaknya masalah atau cacat pada sebuah produk. Misalnya untuk mengamati permukaan suatu objek dan mencari retakan, goresan, atau ketidaksejajaran, korosi, dan cacat fisik lainnya. Karena sifat pemeriksaan ini yang cukup mudah, banyak produsen manufaktur mulai mengadopsi automated visual inspection berdasarkan computer vision untuk proses quality controlnya. Computer vision merupakan bentuk kecerdasan buatan yang membutuhkan pemrograman algoritma untuk memberikan komputer kemampuan untuk memperoleh, menganalisis, dan memproses informasi visual seperti halnya penglihatan manusia. Automated Visual Inspection memiliki banyak manfaat seperti mengurangi pengerjaan ulang, mengurangi biaya pengembalian dan perbaikan yang menguntungkan operasional dan finansial perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.